Om Swastiastu. Halo teman-teman semua yang lagi ada di rumah. Salam sehat ya. Sesuai dengan postingan IG Story official PDKMHD Sulawesi Utara yang sudah memposting tentang Q&A atau question and answer. Nah, jadi Q&A ini merupakan salah satu rangkaian dari untuk memeriahkan hari ulang tahun PDKMHDI Sulawesi Utara. Sekilas info, dalam beberapa hari lagi PDKMHDI Sulawesi Utara akan ngerayain ulang tahun yang ke-19. Dan untuk itu, saya Puspita Parwita ditemani oleh kawan-kawan pengurus akan menjawab semua pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah bertanya di IG Story PDKMHDI Sulawesi Utara. So, kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Ayu Artini _ Apa yang membuat teman-teman kader PDKMHDI Sulawesi Utara tetap kondusif, semangat dalam kegiatan yang diselenggarakan? Langsung dijawab nih. Iya. Nah, jadi berkaitan dengan semangat teman-teman kader untuk terus melakukan kegiatan ya, ikut dalam suatu kegiatan. Kuncinya adalah rasa saling merangkul, itu loh. Rasa membuat mereka nyaman dalam organisasi, sehingga ketika kita buat suatu kegiatan mereka nggak mau, maksudnya nggak rasa beban gitu, rasa nyaman terus melaksanakan itu. Terus kegiatan-kegiatan yang dibuat pun tidak harus formal semua gitu, jadi ada senang-senangnya gitu. Itu yang menurut saya bisa membuat teman-teman masih punya rasa semangat dalam setiap berkegiatan gitu. Contohnya kalau di KMD Sulut nih, ada kegiatan-kegiatan senang-senang seperti jalan-jalan atau kami together. Terus juga ada makan-makan biasanya. Terus biasanya juga dalam setiap kegiatan, di akhir kegiatan itu pasti ada kegiatan pembubaran panitia gitu. Di situ pun waktunya kita senang-senang dan waktunya kita untuk menikmati makanan, karena biasanya dilaksanakan langsung bertepatan dengan makan-makan dan senang-senang lainnya gitu. Sehingga itu yang membuat mereka tetap semangat, tidak mau bosan-bosannya berkegiatan. Itu. Apalagi untuk anak kos ya, pasti pembubaran itu menjadi salah satu momen yang karena dapat makanan gratis di KMHDI Sud. Dan pastinya juga untuk menjadi tetap kondusif itu pastinya kita juga sebagai kader itu mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan semua aktivitas yang ada di KMHDI. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih progres report dari PDKMHDI Sulawesi Utara? Oke, jadi ini pertanyaannya yang ingin mengetahui apa saja sih yang sudah dilakukan PDKMHDI Sulawesi Utara. Kalau di kepengurusan saya yang sudah hampir jalan setahun ya gitu, sudah jalan setahun dengan beberapa program kerja yang dibuat. Jadi ada yang sudah dilaksanakan gitu. Pertama dari kaderisasi, mungkin dari kabinet tidak ada. Tapi kegiatan yang dilakukan, kegiatan rutin seperti MPAB, DMO, baru KT1 juga sudah dibuat. Terus ada juga program baru dari mereka, yaitu Kami Together, juga pernah dibuat. Baru dari biro organisasi seperti yang dibuat, yaitu diskusi dan lain sebagainya gitu. Mungkin supaya lebih jelasnya, kita serahkan atau kita dengar langsung lah dari kabiru-kabiru yang bertepatan juga ada di sini gitu. Biar lebih seru, karena ketika saya sendiri yang ngomong, maksudnya saya menjelaskan, lebih tepatnya mereka yang menjalankan, yang menjelaskan gitu. Dari Kabiro Sosmas mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dari Sosmas atau organisasi? Wih, lempar-lemparan. Dari minat bakat. Kalau dari minat bakat, orang ada beberapa proker, tapi yang rutin orang jalankan itu sampai saat ini Kita, itu. Pak. Jangan torang. Oh, Kalau dalam bahasa Manado itu bahasa Manado torang itu artinya kita. Nah, yang kami sudah jalankan itu di tiap bulan itu ada meja jahitan, juga ada public speaking. Public speaking dalam hal ini kita mengajak kader-kader itu untuk berani berbicara di depan umum, di yang saat ini kita praktekkan itu di saat persembahyangan di pura. Para kader-kader kita ajar untuk menjadi seorang MC dalam setiap persembahyaan tersebut.
Nah, mungkin ada juga kegiatan keolahragaan. Kami kader-kader di Sulut juga sering melakukan kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, berenang, main bola, dan lain-lain. Ya, mungkin itu yang sudah dilakukan oleh Biro Minat Bakat. Masih ada beberapa proker lagi yang kedepannya akan segera dijalankan dalam waktu dekat ini. Dari organisasi Kalau dari organisasi sendiri yaitu diskusi-diskusi yang telah kami laksanakan, diskusi-diskusi santai. Tentunya kami bekerja sama dengan Biro Litbang sebagai bentuk dorongan yaitu kajiannya yang kami akan angkat untuk dijadikan bahan diskusi. Nanti kerjasamanya lebih lanjut. Mungkin untuk kajian dari Biro Litbang sebagai Kabiro ada di sebelah dijelaskan. Kalau dari Litbang sendiri untuk program kerjanya yang sudah berjalan, yang seperti sudah disampaikan oleh Kabiro organisasi tadi, ya paling banyak memang dari Litbang itu mengeluarkan kajian-kajian tersebut baik dalam bentuk kajian eksternal maupun internal. Nah itu biasanya kajian eksternal lebih sering itu diangkat sebagai diskusi dari biro organisasi. Nah untuk kegiatan yang lain mungkin selain itu ada studi kelayakan untuk beberapa kegiatan seperti MPAB dan kegiatan-kegiatan DMO dan kegiatan-kegiatan lainnya juga. Mungkin itu aja sih kalau dari Litbang. Mungkin bisa next ke Sosmas. Oke. Kalau dari Sosmas itu ada kegiatan wajib juga untuk para kader baru, yaitu Tirta dan rekreasi. Kegiatan itu merupakan kegiatan awal bagi para kader-kader baru. Bagaimana mereka bisa belajar untuk berkepanitiaan di dalam KMHDI. Nah, kemudian selanjutnya ada KMHDI Peduli Lingkungan yang baru-baru ini PDKMHDI Sulut melakukan bersih-bersih pantai, yaitu pada tanggal 4 Juli 2021. Lanjut, yaitu bye-bye plastik. Bagaimana kita membersihkan sekitaran pantai itu yang kebanyakan ada plastiknya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada selanjutnya dari kegiatan Jambore. Kegiatan Jambore itu merupakan bagaimana kita mengumpulkan adik-adik Pasraman se-Sulawesi Utara itu agar bisa saling mengenal satu sama lain. Yang apa kamu bilang? Fungsinya agar tidak terjadi saling apa yang aku tahu? Oh, saling tidak Iya, mengenal. saling tidak mengenal satu sama lain. Nah, disitulah kita merangkul para adik-adik agar bisa mengenal satu sama lain. Saling mengenal. Saling mengenal satu sama lain. Kemudian ada KMHDI Tanggap Bencana juga yang baru-baru kita melakukan penggalangan dana untuk kawan-kawan kita yang ada di Minahasa Tenggara. Oke. Udah ya. Ada juga sih dari data dan informasi, Biro Data dan Informasi, program kerjanya mereka yang sudah dilaksanakan ya, mungkin tentang update-update di media, terus juga ada artikel yang mereka buat lagi ya kalau di DDI, penyimpanan data-data, dokumen-dokumen setiap kegiatan. Baru intinya mereka untuk saat ini karena situasi pandemi lebih aktifnya ke sosial media gitu. Tapi kalau mau teman-teman lihat silakanlah cari PDKB Sulawesi Utara, entah itu IG, Facebook, dan Twitter. Serta YouTube juga ada. Gitu. Jangan lupa di follow ya guys. Oke, Dan betul sekali. subscribe. Nah, jadi mungkin itu tadi progress report dari PDKMHDI Sulawesi Utara.
Jika kawan-kawan di rumah penasaran, bisa cek langsung di IG official PD KMHDI Sulawesi Utara karena situ sudah mencakup ya semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PD KMHDI Sulawesi Utara. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang ketiga nih. Apa pengalaman terseru selama kalian ber-KMHDI? Mungkin dari Kak Desa ya? Satu-satu aja nih, ayo Kak Desa. Dari semua kegiatan seru di KMHDI mungkin salah satunya Jambore sih. Kak Desa Jambore. Kalau Wisnu? Tirta-yatra. Teater, karena dia pernah jadi ketua panitia teater. Kalau dari aku sendiri sih karena ketemu dengan kawan-kawan regional nih, jadi mungkin TOT regional kemarin di Luwuk. Saudara Siman? Kalau saya sendiri ada dua. Pertama, kegiatan daerah yaitu Jambore Remaja Hindu, karena saya dipercaya sebagai Sesi konsumsi. Sekali biar kita masak ya, konsumsi. Yang kedua, kegiatan nasional Mahasabe, karena itu pertama kalinya saya berangkat mewakili PD KMHDI Sulawesi Utara untuk kegiatan nasional. Itu ya kegiatan paling seru menurut saya. Oke, kalau Satya gimana Satya? Kalau saya sih yang paling seru itu waktu Lokesabo. Asik. Karena di situ saya menghadapi langsung atmosfer ruang sidang yang sangat Panas. Luar penuh biasa. pertentangan di dalam sana. Itu menurut saya seru sekali. Kalau dari Sukma bagaimana? Kalau dari saya sendiri itu DMO karena ditempatkan menjadi sama seperti ketua jadi seksi konsumsi. Kalau Baby? Kalau dari saya sendiri yang paling ditunggu-tunggu yang pastinya pembubaran panitia karena di sana banyak makan-makan, kita kumpul bareng, kita masak sama-sama ya tidak terlupakan lah. Oke. Betul, Intinya sekali. Ya pastinya, apalagi don't forget babungkus guys. Nah itu, jadi kita masuk ya, udah ya? Udah. Nah jadi kita lanjut ke pertanyaan yang berikut nih. Siapa aja sih ketua-ketua KMHDI, PD KMHDI Sulawesi Utara dari yang pertama sampai sekarang? Mungkin bisa kita sebutin satu-satu aja rame-rame ya? Boleh? Yang pertama nih, Pak Kak Gusti, Lana Suwaka. Yang kedua, Kak Dewi Suwaka. Ketiga, Ketut Sulastri. Yang keempat, Made Suryani. Yang kelima, Kawayan era Kawayan Erawan. yang keenam, Kak Puspita. Yang ketujuh, Kak Rani. Kedelapan, Kak Maisudana. Kesembilan, Kak Fernanda. Dan yang ke-10, Jadi mungkin itu teman-teman urutan dari ketua-ketua PD yang dari yang pertama sampai sekarang. Itu tadi ya, kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang berikut nih. Bagaimana cara dari PD KMHDI Sulawesi Utara untuk menyatukan mahasiswa yang berbeda-beda budaya, asal, dan kepribadiannya? Cara menyatukan kader KMHDI yang beda asal dengan beda kepribadian sih, itu dua. Jadi kalau beda asal mungkin lebih tepatnya ketika mereka merantau gitu. Itu sih yang jadi tantangan, karena ketika merantau pastinya tidak ada teman gitu ya, tidak ada hal-hal baru ataupun rasa nyamannya yang kurang gitu. Disitulah kita sebagai KMHDI mewadahi mereka gitu, menjadikan suatu rasa kekeluargaan kembali timbul gitu. Karena kan kebanyakan anak-anak itu tinggalnya sendiri gitu. Mungkin dengan merangkul mereka berada dalam KMHDI, mereka merasa ada keluarga baru gitu. Itu salah satunya. Terus kalau sistem karakter ya, ini yang jadi hal yang sulit gitu, karena menjatuhkan karakter pribadian orang gitu. Karena setiap orang itu pasti mempunyai identik ataupun karakter yang berbeda-beda gitu. Namun caranya merangkul menurut saya sendiri membuat mereka nyaman gitu, membuat rasa nyaman mereka ber-KMHDI. Itu sih dulu awalnya. Sehingga ketika mereka mempunyai rasa nyaman ber-KMHDI, pastinya mereka akan terus berada gitu dalam KMHDI, merasa bahwa inilah rumahnya mereka, inilah keluarganya mereka, dan disinilah mereka bisa
melakukan suatu hal-hal yang produktif lah, suatu hal-hal yang bisa mengembangkan potensi dirinya gitu. Oke, nah selain yang dibilang dari ketua, mungkin juga kita di Manado nih, kita yang di Manado ini punya itu kayak istilahnya kayak gini, SKSD singkatannya, jadi sok kenal sok dekat. Nah jadi kita itu istilahnya ya kita merangkul adik-adik atau mahasiswa baru atau semua teman-teman kader untuk bisa bareng-bareng dengan kita. Jadi sistem SKSD itu sangatlah berguna ya kalau dibilangnya Kak, atau penting lah, maksudnya dengan adanya SKSD kita kenal dengan dia, jadi kita bisa merangkul, jadi bisa akrab dengan mereka. Mungkin ada lagi tambahan dari kakak-kakak teman-teman pengurus? Udah? Intinya ya berbeda-beda tapi tetap satu di KMHDI. Ya, jadi sama seperti slogan Sulawesi Utara. Torang Semua sama bersaudara. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang berikut nih. Suka duka selama ber-KMHDI? Ayo, Waduh. suka duka. Mungkin kalau dari saya ya nggak ada dukanya sih, karena selama ini belum pernah ada kejadian duka, jadi pasti banyak sukanya. Sukanya dari berbagai sisi, pasti happy lah kalau di KMHDI. Mungkin dari yang lain bisa ditambahin? Kalau dari saya sukanya banyak, jadi banyak teman, banyak pengalaman baru. Dukanya mungkin saya dicap sebagai camat, salon mati, beberapa kali menyalon jadi ketua panitia tapi tidak pernah terpilih. Akhirnya jadi camat ya. Ada lagi tambahan dari teman-teman lain mengenai suka duka Ya, suka selama duka. ber-KMHDI? Itu udah ada nih dari Feby, dari Sati, ada yang lain ada? Oke, dari saya sendiri, kalau misalnya suka duka, kalau dalam artian saya itu susah senang. Kalau senangnya itu di saat berkepanitiaan, dan itu merupakan salah satu experience baru bagi saya. Itu apa ya? Kayak senangnya itu di saat kita sudah sukses dalam Melaksanakan kegiatan itu sih. Ada lagi dari yang lain? Udah? Atau? Terlalu banyak mungkin kalau kita ceritakan ya. Jadi itu teman-teman, mengenai duka mungkin nggak ada ya, hampir nggak ada, tapi sukanya itu sangat banyak. Nah jadi kawan-kawan, terutama untuk mahasiswa baru, jangan lupa gabung di KMHDI. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang berikut nih. Apa yang teman-teman kader Sulut dapat selama ber-KMHDI, khususnya di PD KMHDI Sulawesi Utara? Mungkin ini satu-satu apa gimana ya? Satu-satu ya? Satu aja. Dari Kak Desa deh lagi. Pertama, dapat ilmu. Oke, Wisnu. Dapat pengalaman. Asik. Dapat pembelajaran. Siap. Terus gimana? Dapat keberanian sih. Kan jodoh. Ya, itu bonus. Oh. Itu Dari bonus. dulu dapat ketakutan. Oh iya. Kalau dari Satya bagaimana Satya? Oh banyak. Satu. Jadi berani bicara. Asik. Kan? Dapat relasi ke pemerintah. Iya. Tiga. Masih belum ada. Proses mendapatkan jodoh. Oh. Langsung kan. Dari Sukma? Dapat teman dari berbagai karakter, bisa mengenal mereka semua sih. Dari Feby? Dapat banyak hal yang teristimewa, pastinya keluarga lah. Karena KMHDI itu kayak keluarga kedua lah buat kita. Benar. Itu guys. Jadi begitu banyak ini ya pengalaman yang dirasakan dari setiap kader, pastinya mempunyai rasa yang berbeda-beda selama menjadi kader di KMHDI Sulut. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya nih. Kenapa sih? Nah, ini pertanyaan yang sering diucapkan sama kader-kader dari luar Sulut ya. Kenapa sih Sulut itu terkenal dengan Sri Kandinya, dan Sri Kandinya itu cantik-cantik? Nah, mungkin yang cowok-cowok aja deh yang jawab. Ayo, dari Wisnu, kenapa? Yang pastinya kenapa Sri Kandi itu cantik-cantik? Ya karena mereka perempuan. Oke, itu dari Wisnu katanya Sri Kandinya
ketuanya itu perempuan, jadi dia cantik. Kalau dari Narasima gimana? Kalau soal Sri Kandi ya, memang kalau Sulut didominasi oleh Sri Kandi atau cewek-cewek lah intinya gitu. Kebanyakan mahasiswa yang ada di Sulawesi Utara memang kebanyakan cewek. Tapi kalau soal cantiknya itu ya relatif. Asik. Kalau mau datang ke Sulut lihat langsung gimana sekali Sulut gitu. Oke, itu dari Narasima. Kalau dari Satya nih, apa Sat? Kalau dari saya ya karena memang Sulut itu terkenal akan cewek-cewek yang cantik sih. Jadi memang sudah jadi pabriknya cewek cantik lah. Oke, asik ya. Oke, kita langsung masuk pada pertanyaan yang berikut ya. Kenapa sih kita itu udah sebagai anggota UKM MHD atau lain sebagainya harus ber-KMHDI lagi? Kan sama-sama organisasi Hindu. Ayo, gimana? Kalau dari saya sendiri sih bedanya ya pasti kalau misalnya KMHD itu kan organisasi eksternal, kalau MHD itu organisasi internal kampus. Jadi dua-duanya itu dari kedua organisasi ini kita dapat sesuatu yang saling kita tidak dapatkan di satu tempatnya yang lain. Seperti apa yang kita dapatkan di KMHDI belum tentu bisa kita dapatkan di MHD, begitu juga sebaliknya. Mungkin itu sih yang saya rasakan. Oke, Dari teman-teman yang lain? yang lain. Ketua? Kalau MHD ya bukan MHD saja ya, ada beberapa organisasi intra kampus intinya. Karena MHD kan berada dalam ruang lingkup kampus gitu. Ada beberapa UKM Hindu juga. Mungkin kalau di Sulut tidak ada, tapi di luar dari Sulut ada gitu. Jadi MHD adalah organisasi intra kampus itu, yang ruang lingkupnya kampus gitu. Jadi pergerakan organisasinya itu bergerak hanya dalam ruang lingkup kampus gitu. Lain dengan KMHDI. Kalau KMHDI adalah organisasi eksternal gitu. Ruang lingkupnya lebih besar gitu. Karena bertaraf nasional. Jadi nggak sesimpel ataupun hanya ruang lingkup kampus, daerah, bukan seperti itu. Tapi ini lebih luas. Se-Indonesia ruang lingkupnya gitu kalau KMHDI. Terus ketika dibilang KMHDI, MHD itu, ini adalah organisasi yang sama intinya itu. Hanya bedanya penempatan saja. Terus toh ini tidak saling mengganggu gitu. Organisasi yang bisa bekerja sama, mereka yang di MHD pun bisa bergabung di KMHDI gitu. Tapi kalau anak KMHDI belum tentu bisa bergabung di MHD karena kan MHD hanya untuk satu kampus gitu. Tidak semua kampus mempunyai MHD gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka anggota MHD bisa bergabung di KMHDI itu. Baik, kita langsung saja lanjut pada pertanyaan yang berikut nih. Kegiatan apa sih yang dilakukan oleh PDKMHDI Sulawesi Utara untuk memperingati ulang tahun KMHDI? Ayo, apa sih rangkaian dari kegiatannya? Oke, rangkaian kegiatan memperingati HUT PDKMHDI Sulawesi Utara yang ke-19. Salah satunya adalah kegiatan seperti ini. Ini adalah salah satu rangkaian awal dalam memperingati ulang tahun PDKMHDI Sulawesi Utara. Terus nanti pun akan ada tiup lilin bersama alumni, bersama kader-kader PDKMHDI Sulawesi Utara. Dan juga kegiatan terakhir, kegiatan penutupnya yaitu KMHDI Cup yang nantinya pun akan bekerja sama dengan MHD, MHDI dari Poltekkes dan juga Unima gitu. Serta juga meminta partisipasi dari bapak-bapak untuk ikut memeriahkan kegiatan ini gitu. Seluruh umat Hindu ya, Ya, yang ada intinya di seluruh umat Hindu ya. Sulut. Ada di Sulut. Nah, oke, udah ya, itu jadi rangkaian yang gambaran dari rangkaian kegiatan perayaan HUT PD. Nah, kemudian kita masuk pada pertanyaan yang berikut. Apa sih bagian terpenting yang harus dijaga dalam ber-KMHDI selama 19 tahun, terutama untuk teman-teman kader dari PDKMHDI Sulawesi Utara? Apa sih yang harus dijaga? Satu-satu nih atau gimana? Ayo. Kalian Kalian yang pertama, kekompakan pastinya ya. solid. Solidaritas. Komunikasi, Hmm. jangan sampai putus. Jati diri KMHDI. Oke, pertahankan jati diri KMHDI gitu. Nah, Jadi semangat seorang siswa. itulah intinya. Intinya kekompakan dan solidaritas serta
cara membuat mereka nyaman gitu. Bagaimana kita merangkul? Nah, merangkul mereka agar bisa tetap nyaman di KBDI, gitu yang intinya. Karena kalau udah nyaman pasti nggak akan ditinggal. Asik sekali. Jadi itu teman-teman, tips-tips untuk PKM HDI untuk menjaga apa sih yang harus dijaga. Jadi itu beberapa dari kita ya, kader-kader yang ada di sini. Nah, kita langsung masuk pada pertanyaan yang berikut nih. Tips dan trik untuk merangkul UKM-UKM yang ada di tiap kampus untuk bergabung dengan kita, terutama untuk PDKM HDI Sulawesi Utara. Tips and trik. Tips dan trik. Mm-mm. Pertama, terus bangun komunikasi dengan mereka. Gitu. Kedua, ajak terus atau kolaborasi terus bersama mereka dalam suatu kegiatan, baik itu kegiatan seru ataupun formal. Tuh. Kayak tadi ya, Nah. KMHDI Cup itu Ya. melibatkan MHD Poltekkes, ada juga MHDI Unima. Jadi itu menjalin kerjasama yang baik ya, Itu. untuk merangkul UKM-UKM yang ada di setiap kampus. Ada lagi nih teman-teman? Ya, dan yang sudah dilakukan beberapa minggu lalu mungkin ya, itu ada penggalangan dana sekaligus pemberian bantuan untuk bencana alam. Nah, itu kan dilakukan oleh KMHDI bekerja sama juga dengan MHD Poltekkes. Kurang lebih kegiatan-kegiatan seperti itu yang membuat kita itu tetap saling berkomunikasi dan dekat. Oke, jadi itulah gambaran dari KMHDI Sulut itu merangkul UKM-UKM yang ada di kampus. Kita masuk pada pertanyaan yang berikut nih. Kira-kira bagaimana gambaran dari perayaan ulang tahun PD Sulut kalau tidak pandemi? Oke, ayo gimana nih? Iya dong. Meriah, ramai. Pasti Pastinya. rame, seru. Tuh. Banyak, kita banyak ketemu banyak Banyak orang lah kegiatan. pastinya, banyak kegiatan. Ada lagi? Mungkin bisa diceritain sedikit kali ya yang udah pernah sebelum-sebelumnya waktu belum pandemi gitu. Iya. 2 tahun lalu lah intinya gitu. Itu kita buat apa? Tiup lilin. Iya, Tiup lilin dengan lilin. tumpeng ya. Itu dengan kader yang banyak karena posisinya mereka ada di ibu kota semua gitu waktu itu. Ada di ruang lingkup yang dekat. Karena sekarang pandemi ya kebanyakan pulang kampung dan juga ada suatu hal lah yang tidak bisa keluar karena kan takut juga masih pandemi gini gitu. Namun intinya kalau buat secara langsung lebih seru gitu. Dalam ruang lingkup yang tidak ada pandemi gitu. Itu pasti lebih seru, lebih asik dan lebih ya membuat suatu hal yang tidak bisa akan dilupakan gitu intinya. Nah, juga ada undangan-undangan ya kayak Ya. Komdimas, ada alumni-alumni. Jadi bisa ketemu sapa kangen gitu sama PHDI juga. Jadi banyak yang tamu-tamu undangan yang turut serta hadir dalam perayaan ulang tahun PD itu. Nah, kita next ke pertanyaan yang berikut. Mau bagi waktu organisasi sama kampus bagaimana sih? Ayo, siapa duluan deh yang mau jawab? Ya. Dari Satya. Oh, Satya Kalau yang dari satu. saya yang paling pertama itu harus bisa bangun pagi. Asik. Cuman itu kuncinya kalau dari saya. Kalau teman-teman lain ada nggak? Apa lagi? Mungkin dari saya, Yes, untuk bagi waktu di organisasi, jangan menunda-nunda tugas kampus. Kalau dari kalau dari saya itu bagaimana kita bisa memanage waktu itu tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengatur waktu. Itu sih. Oke, kalau dari saya sendiri, bagaimana caranya mengatur waktu kampus dengan organisasi. Intinya kalau kampus, ya pikirkan kampus aja gitu. Jangan pikirkan organisasinya dulu. Jadi kalau di kampus ya pikirkan kampus, fokus gitu. Entah itu studinya gimana, pokoknya fokus. Terus kalau udah di organisasi ya fokus organisasinya, jangan pikir lagi tugas saya belum selesai di sana. Jadi fokus gitu. Itu sih kalau dari saya sendiri. Dan juga kalau mau dibilang ya dalam sehari itu kan ada 24 jam nih. Kita ngampus dari jam 8 sampai misalnya jam 3 sore. Nah, itu kita fokus ngampus. Nah, selebihnya jam 4 sampai malam lah. Dari sore sampai malam itu kan waktu luang. Sudah selesai ngampus nih ya. Jadi kita bisa lah luangkan waktu kita untuk berorganisasi. Mungkin itu beberapa tips ya dari teman-teman kader yang ada di sini. Oke, jadi itulah dari pertanyaan yang sudah dijawab dari teman-teman kader yang ada di sini. Nah, ini nih pertanyaan terakhir. Apa benar di KMHD itu apa yang kita cari itu semuanya ada?
Nah, termasuk jodoh. Nah, gimana nih? Jodoh. Apa yang kita cari di KMHD itu semuanya ada, termasuk jodoh. Menurut saya sih apa pertanyaannya, apa yang diinginkan gitu, apa yang dicari didapat di KMDI gitu. Itu sih menurut saya benar. Artinya ketika teman-teman mau berfokus, intinya apa yang teman-teman inginkan bisa dicapai di KMDI. Dengan kata kunci teman-teman harus fokus gitu. Jadi harus fokus ke hal itu dah. Intinya ketika teman-teman mau punya pengetahuan yang luas ataupun mau menjadi seorang aktivis, ya silakan teman-teman fokuskan di situ. Dengan caranya teman-teman seperti apa gitu. Seperti ya ikut diskusi, banyak literasi, banyak hal-hal yang artinya mempengaruhi pengetahuan teman-teman gitu. Ataupun ketika teman-teman ingin berfokus seperti pertanyaan tadi ya, teman-teman ingin berfokus mencari jodoh gitu di KMDI, ya bisa-bisa saja ketika teman-teman fokuskan di situ gitu. Tapi tidak memungkiri teman-teman akan terus berhasil ya. Apalagi soal jodoh itu kan menurut saya itu suatu hal yang diberikan Tuhan, kita yang mencari belum tentu itu akan terus terlaksana dengan baik. Dan itu juga sebagai bonus ya. Ya, itu Masalah bonus jodoh. dalam suatu organisasi soal jodoh. Nah, jadi untuk pertanyaannya nih mungkin udah selesai sampai sini. Semua pertanyaan udah dijawab oleh sebagian kader-kader Sulut yang ada di sini, dan diucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan kader yang ada di rumah yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya di IG Story PDKMHDI Sulawesi Utara. Dan kami juga mengucapkan Dirgahayu PDKMHDI Sulawesi Utara yang ke-19. Semoga semakin sukses, semakin jaya, dan semakin solid ke depannya. Mungkin sekian dari kami. Akhir kata kami tutup dengan puja para mesanti. Om Santi 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 Om. Satyam Eva Jayate Jaya. Oke. Boleh closing? Boleh. Lah kok sama-sama semua.